Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Konita dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan melakukan naratif review mengenai perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan beberapa negara yang dikenal memiliki kualitas pendidikan yang baik, yaitu mulai dari Finlandia, Jepang, dan Cina. Kenapa sih dari sekian banyaknya topik dalam mata kuliah wawasan pendidikan ini pilih topik ini? Alasannya itu karena pendidikan itu kan merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Nah, Indonesia saat ini tuh terus melakukan berbagai pembaruan dalam sistem pendidikan, sehingga menarik untuk dibandingkan dengan negara-negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, seperti Finlandia, Jepang, dan Cina. Melalui perbandingan ini, kita dapat memahami nih kelebihan, kekurangan, serta pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan setiap negara itu dibangun berdasarkan filosofi, budaya, kebutuhan masyarakat, dan tujuan nasional masing-masing. Oleh karena itu, meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap negara itu menerapkan pendekatan yang berbeda. Indonesia itu menerapkan sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sistem ini itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nah, landasan filosofinya itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ada di Ing Ngarsasung Sung Tuladha, terus Ing Madya Manggukarsa, dan Tuturi Handayani, yang menekankan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan peserta didik dan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nah, namun Indonesia itu masih menghadapi berbagai tantangan nih, seperti implementasi kurikulum yang belum merata, terus pembelajaran yang masih berpusat pada guru, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masalah pendanaan pendidikan. Nah, berbeda nih dengan Indonesia, Finlandia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Dalam materinya itu dijelaskan bahwa tuh filosofi pendidikan Finlandia itu menekankan pendidikan humanistik, konstruktivistik, student centered, serta memberikan otonomi yang tinggi kepada sekolah dan guru. Sistem pendidikan juga bersifat desentralisasi, namun seluruh siswa memperoleh kesempatan belajar yang sama melalui pendidikan gratis, makan siang gratis, serta layanan pendidikan khusus bagi siswa yang membutuhkan. Keunggulan utama Finlandia itu terletak pada kualitas guru yang sangat tinggi, kepercayaan penuh kepada guru dalam mengembangkan pembelajaran, serta penilaian yang tidak hanya berorientasi pada ujian tetapi juga perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Meskipun demikian, Finlandia juga menghadapi tantangan berupa penurunan motivasi belajar siswa, pemanfaatan teknologi pendidikan, hingga penurunan skor PISA dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu di Jepang memiliki sistem pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh budaya disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan pembentukan karakter. Berdasarkan filosofi pendidikan Jepang itu dipengaruhi oleh budaya Cina dan ajaran Buddha yang memandang belajar sebagai jalan memperoleh pengetahuan sepanjang hayat. Sistem pendidikannya juga bersifat desentralisasi dengan fokus pada pengembangan keterampilan hidup, keterampilan akademik, serta nilai-nilai karakter yang diwujudkan dalam berbagai kompetensi peserta didik. Selain menekankan prestasi akademik, sekolah di Jepang juga membiasakan siswa menjaga kebersihan sekolah, bekerja sama, menghargai waktu, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Namun demikian, sistem pendidikan Jepang juga dikritik karena tekanan akademik yang tinggi, terus banyaknya ujian dan tugas, terus serta masih kurang memberikan ruang bagi kreativitas peserta didik.
Selanjutnya ada di negara Cina. Sistem pendidikan Cina ini bisa dibilang dikenal sangat kompetitif dengan orientasi kuat terhadap prestasi akademik dan penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang matematika, sains, teknologi. Nah, pemerintah Cina itu menerapkan standar nasional yang ketat, kurikulumnya yang terstruktur, serta budaya belajar yang menekankan pada disiplin dan kerja keras. Seleksi masuk perguruan tinggi melalui ujian nasional Gaokao menjadi salah satu ujian paling kompetitif di dunia, sehingga mendorong peserta didik untuk belajar secara intensif. Di sisi lain, sistem ini sering dikritik karena tekanan belajar yang tinggi dan tingginya tingkat stres pada peserta didik. Kemudian apa sih persamaan dalam keempat negara ini? Nah, yang pertama itu ada seluruh negara tuh sama-sama menjadikan pendidikan itu sebagai investasi utama dalam pembangunan bangsa. Terus yang kedua juga ada seluruh negara tuh memiliki kurikulum nasional yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga, semua negara berupaya meningkatkan kualitas guru, karena guru itu kan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada seluruh sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Setelah kita mengetahui persamaan dari empat negara tersebut, ada juga perbedaannya yang paling bisa dibilang mencolok terdapat dalam pendekatan belajarnya. Nah, kalau di Indonesia itu pembelajarannya masih mengalami proses transformasi menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, namun dalam praktiknya masih banyak yang berpusat pada guru. Terus kalau Finlandia lebih mengutamakan kebahagiaan belajar, kesejahteraan siswa, dan kesetaraan pendidikan dan kepercayaan terhadap guru. Nah, Jepang tuh lebih menekankan pendidikan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di Cina lebih berorientasi pada pencapaian akademik, kompetisi, disiplin belajar, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus bagaimana sih persamaan dan perbedaan itu tuh bisa saling menguatkan? Menurut saya itu perbedaan tersebut tuh kayak apa ya, sebenarnya tuh menunjukkan bahwa tidak ada satu cara yang paling benar dalam mengatur pendidikan. Setiap negara itu kan berhasil karena mereka dapat menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat mereka sendiri, terus serta apa yang mereka ingin capai sebagai bangsa. Misalnya dalam Finlandia adalah contoh bahwa kayak pendidikan tuh memperhatikan kesejahteraan manusia, dapat menghasilkan anak-anak yang bahagia dan berkualitas. Terus kalau misalnya di Jepang tuh membuktikan bahwa pendidikan yang mengajarkan karakter dan disiplin tuh dapat membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Kalau di Cina menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan standar pendidikan yang tinggi, mereka tuh dapat mencapai prestasi yang sangat baik di kancah internasional. Sedangkan di Indonesia itu memiliki kelebihan yang unik nih, yaitu keberagaman budaya yang luar biasa. Ini tuh bisa menjadi kekuatan besar dalam membangun pendidikan yang inklusif dan adil, asalkan kita dapat memastikan bahwa kualitas pendidikan tuh merata di seluruh negeri. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan, saya tuh memiliki keyakinan bahwa Indonesia itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut pendapat saya juga tuh kayak Indonesia dapat mengambil beberapa praktik baik dari negara lain tanpa harus meniru secara penuh. Tapi Indonesia juga tidak perlu meniru secara utuh tuh karena sistem pendidikan negara lain. Yang lebih penting adalah mengambil praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Misalnya Indonesia dapat mengadopsi kepercayaan tinggi kepada guru seperti di Finlandia, terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan guru. Dari Jepang tuh Indonesia juga dapat memperkuat pendidikan karakternya, terus kedisiplinannya, dan tanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Kalau di Cina tuh Indonesia dapat mencontoh semangat belajar, budaya kerja keras, serta perhatian terhadap penguasaan sains dan teknologi. Nah, keberhasilan pendidikan tuh tidak hanya diukur dari tingginya nilai akademik, tapi juga dari kemampuan menghasilkan generasi yang berkarakter, kreatif, mampu berpikir kritis, memiliki kepedulian sosial, dan siap menghadapi tantangan global. Nah, setiap negara tuh memiliki budaya, kondisi sosial, kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, sistem pendidikan Indonesia harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, keberagaman budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan nih bahwa sistem pendidikan di Indonesia, Finlandia, Jepang, dan Cina memiliki satu tujuan utama, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tapi cara mereka mencapai tujuannya itu berbeda-beda karena mereka memiliki filosofi, budaya, dan kebutuhan negara yang berbeda pula. Indonesia itu masih menghadapi banyak tantangan dalam membuat kualitas pendidikan merata di seluruh daerah. Sementara itu di Finlandia berhasil membuat kesetaraan dan kesejahteraan peserta didik menjadi prioritas utama. Jepang memiliki cara unik dengan membangun karakter anak-anak melalui disiplin yang terus, sedangkan Cina itu berfokus pada pencapaian akademik dan penguasaan ilmu pengetahuan yang sangat baik. Dari perbandingan ini tuh kita bisa belajar bahwa pendidikan yang sukses tidak hanya tentang kurikulum yang digunakan, tapi juga tentang kualitas guru, budaya belajar, dukungan dari pemerintah, dan keterlibatan masyarakat secara luas. Sekian naratif review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.